Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya B. Hemari Porta, mahasiswa senior eksekutif MBA Angkatan 38, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan tesis yang berjudul Penerapan Model UTAUT terhadap keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking pada nasabah perorangan BNI Regional DIY dan Regional Jawa Tengah Selatan. Namun sebelumnya, izin penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak PM Purwanto PhD, dan segenap sivitas akademik MMUGM atas bimbingan dan dukungan terhadap peneliti, sehingga penelitian ini dapat selesai tanpa ada halangan satu apapun. Baik, untuk selanjutnya, izin peneliti menjelaskan dari latar belakang. Ada 4 aspek dari latar belakang penelitian ini. Yang pertama adalah aspek teknologi informasi dan komunikasi, di mana Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat pengguna internet tahun 2023 mencapai 78,19% dari total populasi penduduk sebesar 275 juta jiwa. Hal ini dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan, sehingga dapat disimpulkan terdapat potensi bisnis yang besar di dunia internet. Untuk aspek yang kedua, layanan dan prestasi. BNI membuktikan pernah unggul dengan diraihnya penghargaan layanan e-banking terbaik, First Overall e-banking dan First Phone Banking di industri perbankan nasional dari Marketing Research Indonesia dan majalah Infobank pada tahun 2021 dan 2022. Aspek ketiga, pengguna aktif, di mana pada tahun 2023 pengguna nasional BNI Mobile Banking mencapai 16 juta nasabah. Namun demikian, regional DIY dan Jateng Selatan hanya 1 juta nasabah. Jumlah ini lebih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan bank lainnya. Kemudian aspek keempat, penelitian yang berdampak pada bisnis. BNI pernah melakukan penelitian di mana nasabah yang telah mengunduh aplikasi BNI Mobile Banking ternyata berdampak positif terhadap rata-rata saldo tabungan. Dari 4 hal aspek tersebut, peneliti melihat perlu dilakukan penelitian lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan BNI Mobile Banking. Salah satunya dengan penerapan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau disingkat UTAUT. Apalagi dalam kondisi ini, BNI baru saja melaunch super app yang dinamakan Wonder, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight atau masukan terkait strategi maupun segmen yang akan disasar. Untuk rumusan masalah ada 4. Yang pertama, banyaknya fitur dan keunggulan BNI Mobile Banking didukung dengan beberapa penghargaan, ternyata tidak sebanding atau tidak diimbangi dengan meningkatnya jumlah pengguna atau jumlah usernya. Yang kedua, untuk meningkatkan rata-rata saldo nasabah, BNI perlu mendorong nasabah untuk mengunduh aplikasi BNI Mobile Banking dan aktif bertransaksi. Yang ketiga, BNI perlu mencari solusi untuk dapat bersaing lebih unggul dibandingkan bank lainnya dengan aplikasi serupa. Yang keempat, model UTAUT diterapkan dalam penelitian ini sebab mampu memberikan penjabaran lebih jelas mengenai minat serta memprediksi perilaku individu pada penggunaan teknologi informasi secara berkelanjutan. Teori ini penulis ambil dari Wu and Wu 2019. Di dalam penelitian ini ada 4 pertanyaan. 1. Apakah ekspektasi kinerja mempengaruhi keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking? 2. Apakah ekspektasi usaha mempengaruhi keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking? 3. Apakah faktor sosial mempengaruhi keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking? Dan keempat, apakah kondisi yang memfasilitasi mempengaruhi keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking? Tujuan penelitian ini ada 4. 1. Menganalisis pengaruh ekspektasi kinerja terhadap keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking. 2. Menganalisis pengaruh ekspektasi usaha terhadap keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking. Ketiga, menganalisis pengaruh faktor sosial terhadap keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh kondisi yang memfasilitasi
terhadap keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking. Untuk landasan teori kami ambil dari beberapa sumber. Ada mobile banking, ini bersumber dari website OJK tahun 2023. Ada BNI sendiri, definisi BNI kami ambil dari website BNI tahun 2023. Kemudian definisi BNI Mobile Banking kami ambil dari website BNI juga tahun 2023. Kemudian ada teori UTAUT, kami ambil dari RAHI 2019. Ada juga 4 faktor independen dari masing-masing definisi, kami ambil juga dari Venkatesh 2003. Ada ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kondisi yang memfasilitasi, itu adalah faktor-faktor yang sifatnya independen. Kemudian ada satu faktor lagi yang sifatnya dependen, yaitu keputusan untuk menggunakan, kami ambil dari Dillon and McLean tahun 2003. Untuk hipotesis penelitian ada 4. Hipotesis yang pertama adalah ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking. Hipotesis kedua, ekspektasi usaha berpengaruh terhadap keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking. Hipotesis ketiga, faktor sosial berpengaruh terhadap keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking. Hipotesis keempat, kondisi yang memfasilitasi berpengaruh terhadap keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking. Berikut adalah kerangka penelitian. Ada 4 faktor independen, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Dan ada 1 faktor dependen, yaitu keputusan untuk menggunakan. Metodologi penelitian, di sini ada desain penelitian, yaitu cross-sectional dengan desain kuantitatif. Jenis data primer dari kuesioner daring menggunakan Google Form. Metode pengambilan data non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Kemudian populasi khusus nasabah perorangan BNI Regional DIY dan Jawa Tengah Selatan. Untuk sampel, kami ambil 3 kategori. Yang pertama adalah nasabah yang telah mengunduh dan aktif menggunakan. Yang kedua, nasabah yang telah mengunduh namun belum aktif menggunakan. Yang ketiga adalah nasabah yang belum menggunakan. Untuk instrumen penelitian menggunakan skala Likert 5 poin, di mana ekspektasi kinerja nanti ada 4 item, ekspektasi usaha 4 item, faktor sosial 4 item, dan kondisi yang memfasilitasi juga 4 item. Untuk keputusan menggunakan, nanti ada 3 kategori. Yang pertama, mulai menggunakan. Yang kedua, berhenti menggunakan. Yang ketiga, tetap menggunakan. Untuk analisis data dengan SPSS, dengan regresi logistik biner. Untuk kuantitatif sendiri, nanti akan ada beberapa teori atau beberapa uji, yaitu uji validitas, di mana uji validitas ini digunakan untuk menilai tingkat keakuratan masing-masing item instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel, dan instrumen dianggap valid bila nilai KMO, MSA, dan nilai faktor loading lebih dari 0,5. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu variabel dinilai mampu mengukur nilai benar dan bebas dari kesalahan. Instrumen akan dianggap reliable bila nilai konversi alfanya lebih dari 0,7. Baik, untuk hasil penelitiannya. Peneliti menyampaikan 245 kuesioner dan kembali 245 kuesioner sehingga 100%. Dan ini semua telah diolah oleh peneliti. Ada beberapa hasil yang dapat peneliti sampaikan melalui beberapa tabel. Ada tabel karakteristik responden, ada dari sisi jenis kelamin, usia, lama menjadi nasabah BNI, dan alasan menjadi nasabah BNI. Untuk hasil KMO MSA, ini sebesar 0,926 atau lebih besar dari 0,50, di mana dapat kita simpulkan variabel ini valid dan layak untuk dianalisis. Hasil nilai chi-square ini sebesar 3873,072 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,001, yang berarti setiap data pada kuesioner ini valid.
Kemudian ada juga hasil rotated component metric ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Rotated component metric ini digunakan untuk menguji validitas setiap item pernyataan dalam kuesioner, dan hasilnya valid karena nilai loading faktornya lebih besar dari 0,50. Kemudian untuk hasil uji reliabilitas, ini variabelnya menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai kelompok alfa lebih besar dari 0,7, yang artinya memiliki konsistensi yang baik dalam mewakili variabel penelitian. Setiap variabel independen yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean yang dimiliki. Data yang digunakan pada setiap variabel memiliki sebaran data yang lebih kecil, sehingga data yang terhimpun tidak terdapat data yang terlalu ekstrim. Kemudian pada tabel berikutnya ini terjadi penurunan nilai pada mean log likelihood, yang dapat diartikan juga ada penambahan variabel 4 bebas, yakni ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Pada penelitian ini memperbarui model regresi, sebab model yang dihipotesiskan ini fit dengan penelitian karena nilai blok kedua dengan nilai blok pertama mengalami penurunan. Kemudian untuk nilai signifikansi ini sebesar 0,295. Nah, dalam kriteria pengujian ini, nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dikatakan baik. Nah, bahwa nilai signifikansi yang lebih besar atau sama dengan 0,05 ini, maka model sesuai dengan nilai observasinya. Kemudian juga diperoleh R-square sebesar 0,565, di mana ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen, yaitu ekspektasi kinerja, kemudian ekspektasi usaha, faktor sosial, kondisi yang memfasilitasi, ini dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu keputusan untuk menggunakan BNI Mobile Banking ini sebesar 56,5%. Nah, kita sudah ke kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini, maka penggunaan BNI Mobile Banking pada nasabah perorangan, BNI Regional DIY dan Jawa Tengah Selatan dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Jadi penggunaan BNI Mobile Banking benar-benar dipengaruhi oleh 4 faktor tersebut. Kemudian keterbatasan penelitian, yang pertama, beberapa responden tidak setuju atau tidak bersedia mengisi kuesioner karena beberapa macam alasan seperti keterbatasan waktu, kekhawatiran akan penipuan. Ya wajar karena banyak penipuan di dunia handphone atau dunia IT, sehingga perlu ada effort di mana peneliti melakukan pendekatan melalui sales yang sudah dikenal. Kemudian validitas karakteristik responden antara data yang diterima dan responden yang mengisi kuesioner kadang tidak konsisten. Yang ketiga, beberapa responden lupa mengisi kuesioner sehingga perlu ada effort untuk mengingatkan kembali. Saran riset selanjutnya dapat menarik responden dengan memberikan imbalan berupa hadiah bagi yang ikut serta dalam penelitian ini. 2, penelitian selanjutnya dapat meminta kesediaan responden satu persatu melalui sales atau petugas bank yang telah mengenal responden dan melakukan follow up jika responden belum selesai mengisi kuesioner. 3, riset selanjutnya dapat memanfaatkan desain penelitian yang tidak sama, seperti desain eksperimental atau desain longitudinal. 4, riset selanjutnya bisa mengikutsertakan variabel mediasi, moderasi, maupun mediasi-moderasi dan metode analisis lainnya. 5, penelitian selanjutnya bisa menggunakan responden yang tidak hanya berasal dari regional DIY dan Jawa Tengah Selatan. 6, penelitian selanjutnya dapat berfokus di aplikasi mobile banking, tapi tidak hanya BNI Mobile Banking, namun produk lainnya. Demikian presentasi dari peneliti. Sedikit quote dari peneliti, lakukan yang terbaik di dalam hidup yang serba terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.